Baik, selamat pagi. Nama Gunsiliana Melan, kelas 2017F. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan gejala peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Materi IPS kelas 6 semester 2. Yang pertama, gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Peristiwa alam yang merugikan manusia dan lingkungannya ataupun meluluh-lantarkan harta, merenggut nyawa, barulah gejala alam tersebut disebut sebagai bencana alam. Gejala alam ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Gejala alam yang merugikan misalnya gempa bumi, tsunami, badai tropis, sedangkan gejala alam yang menguntungkan misalnya embun di pagi hari atau hujan gerimis. Salah satu bencana alam yang sering dialami di Indonesia adalah letusan gunung berapi dan gempa bumi. Mengapa Indonesia rawan terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi? Karena secara geologis Indonesia dilalui oleh dua rangkai, yaitu pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang KB, peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam. 1. Gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala alam yang berupa guncangan pergerakan lapisan kerak bumi secara tiba-tiba yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan skala Richter. Dengan skala ini, besarnya kekuatan gempa bumi diukur dari rentang 1 sampai 9. Gempa bumi juga bisa diukur dengan skala Marshall. Gempa bumi ada 3 jenis, yaitu yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, dan yang ketiga gempa terbang atau runtuhan. Yang kedua, tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su artinya pelabuhan, danam artinya gelombang. Tsunami adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan tersebut berupa gempa bumi tektonik, letusan gunung api karena jatuhnya berada langit, misalnya meteor. Di dalam laut, longsoran tanah yang terjadi di dasar laut. Indonesia rawan tsunami karena Indonesia adalah negara kepulauan, sekaligus merupakan daerah pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas yang ada di dalam perut bumi ke permukaan bumi. Bahan padat itu berupa batu, kerikil, asir, dan abu. Magang adalah cairan yang terdapat di dalam inti bumi. Pada saat gunung meletus, magang disebut keluar berupa bahan cair, yaitu lahar dan lava. Lahar adalah cairan panas yang keluar dari perut bumi pada saat gunung api meletus. Sedangkan lava adalah magang serta segala benda yang sudah mencair yang dimuntahkan oleh gunung api dan sampai di permukaan bumi. Yang keempat, angin topan atau angin ribut. Angin topan atau angin ribut adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km atau jam. Angin topan terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Yang kelima, banjir. Banjir adalah genangan air yang mengalir sangat deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dan berbahaya. Banjir disebut air bah. Faktor penyebabnya banjir. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah curah hujan tinggi daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut, adanya pasang surut air laut. Dan yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia yaitu menebang hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, atau mengundurkan hutan. Yang keenam, badai atau siklon tropis adalah angin ribut yang berupa dengan bergerak dengan kecepatan mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Siklon tropis sering muncul di Samudra India dan perairan barat Australia. Negara tetangga yang sering dilanda siklon tropis adalah Filipina. Yang ketujuh, angin jatuh atau angin fron.
Typhoon adalah angin yang merebus ke atas puncak pegunungan dengan suhu yang terus berkurang, kemudian berebus turun sepanjang lereng gunung dengan suhu kebalik naik dengan kelembapan yang rendah. Yang kedelapan, kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena kekeringan yang berkepanjangan. Yang kesembilan, tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Makin curam kemiringan suatu daerah, maka makin besar kemungkinan terjadi tanah longsor. Yang kecil, peristiwa alam yang terjadi karena perilaku manusia. Yang pertama, menebang hutan secara liar atau pembakaran liar. Akibat yang ditimbulkan yang berkaitan dengan menebang hutan secara liar, banjir, tanah longsor, kekeringan di musim kemarauan, punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan, dan bertambahnya lahan tandus. Yang kedua, peradangan perpindahan adalah kegiatan pertanian dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari lahan satu ke lahan yang lain. Akibatnya sering terjadi kebakaran hutan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Akibatnya itu banjir, polusi tanah, air, dan udara. Yang keempat, kegiatan penambangan. Panggilan barang tambang yang tidak memperlihatkan lingkungan menyebab tanah longsor dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, gejala alam di negara tetangga. Secara umum, gejala alam yang terjadi di Indonesia pun juga tidak jauh berbeda dengan gejala alam yang terjadi di negara tetangga kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami adalah negara tetangga yang rawan terjadi. Gempa dan tsunami adalah Filipina dan Jepang, karena negara tersebut berbentuk kepulauan dengan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu pertemuan antara lempeng tektonik. Yang kedua, Gunung Meletus. Gunung Meletus adalah negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami bencana alam. Gunung Meletus adalah Borneo Darussalam dan Singapura, karena pada wilayah tersebut tidak ada gunung berapi. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, sklerotropis. Sekian materi yang saya maparkan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih.